Untuk sifat refleksi yang berikutnya. Sifat 3.5 di halaman 158. Di sana terdapat informasi bahwasanya refleksi atau bayangan dari P X, Y direfleksikan terhadap garis ya. Refleksi Y sama dengan X mengatakan bahwa P aksennya itu Y, X. Seperti itu. Contoh A misalkan 4,1, maka refleksi Y sama dengan X menurut rumus itu adalah 1,4 sifat ini. Nah, kalau kita memakai diagram kartesius bagaimana? Kita cek. Oke. Untuk garis yang namanya Y sama dengan X itu ini buatnya. Gini, ini garis Y, beda warna sudah. Ini garis ini, Y sama dengan X sebagai cermin sekarang ini. Cermin 4,1 X ini Y-nya. Maka di mana 4,1 X 1 2 3 4 ini 4 1 ini 1. Maka di sini titik tersebut. Begitu. Titik A 4,1. Bagaimana cara membuat cerminnya? Perhatikan, bayangan ke cermin kita hitung jaraknya. 1,5. Begitu. Maka 1,5 1. Di sini titiknya. Jadi jaraknya itu sama. Sehingga ini bayangannya A aksen, kita tahu di sini angka 1, di sini berarti 1 2 3 4, di sini 4. Maka saya 1,4. 1,4. Benar. Bahwa rumus ini mengatakan jika ada titik X, Y direfleksikan terhadap Y sama dengan X, hasilnya adalah Y, X. Seperti itu. Jadi dibalik, ditukar tempatnya. Sifat yang kedua mengatakan jika P, X, Y direfleksikan Y sama dengan min X, maka P aksennya adalah min Y, min X. Seperti itu. Kita cek. Saya pakai warna lain aja biar ada pembeda. Contoh A, kita tetap ya, misalkan kita gambar dulu saja. Ini adalah garis Y sama dengan min X. Ini adalah garis Y sama dengan min X. Ini adalah garis Y sama dengan min X sebagai cermin sekarang. Seperti itu. Lalu sebentar lagi saya tambahkan juga di sini. Dikhawatirkan tidak cukup nanti mengilustrasikannya. Nah, saya ambil titik sama dengan yang Y sama dengan X adalah 4,1. Jika direfleksikan Y sama dengan min X, maka A aksennya berapa? Oke,
Perhatikan ini sebagai cermin ya, kita hitung di sini ya. 1 2 petaknya kotaknya ini setengah, maka di sini sudah setengah. 1 2 berarti titik itu di sini, seperti itu. Jadi harus sama jaraknya antara ke sini, ke kanan maupun ke kiri, jarak harus sama. Maka di sini titiknya berapa? Kita hitung. Sini min 1, 2, 3, 4. Di sini 4. Maka A aksennya ini terbentuk dari Y sama dengan min X adalah min 1, min 4. Min 1, min 4. Kita cek di sini. Ini sebagai X, ini sebagai Y. Min Y, min X. Maka min Y, min 1, min 4. Sama dengan yang ilustrasi di Kartesius. Seperti itu terkait dengan sifat 3.5 yang ada di ini ya, halaman 158 di buku paket. Seperti itu. Berikutnya adalah sifat 3.6 di halaman 160. Refleksi saya tulis ya, rumusnya di sini adalah ada suatu titik P X, Y direfleksikan terhadap X sama dengan K. Maka bunyinya P aksennya adalah 2K dikurangi X, Y. Dengan asumsi saya membuat titik adalah contoh ya. Contoh A-nya adalah 1,2. Direfleksi adalah X sama dengan 3 misalkan. Maka bayangannya adalah 1 sebagai X, 2 sebagai Y. Kita gambar di sini 1, di sini 2, maka titik itu disebut di sini titik A. Seperti itu. Bayangannya X sama dengan 3. Bagaimana kita membuat yang namanya garis atau cermin X sama dengan 3? Perhatikan di sini. Di sini sumbu X ini. Sumbu X ya. 1, 2, 3. Ini 3, ini 2. Maka cerminnya di sini sekarang. Kita bikin cermin ya, misalkan merah. Ya, cermin seret. Nah, seperti itu. Ini adalah cermin sekarang. Cerminnya itu apa sekarang? X sama dengan 3. Konsep cermin sama, kita hitung jaraknya ke sana. 1, 2 petak ke cermin. Maka sama di balik cermin juga seperti itu ngitungnya. 1, 2. Ini. Di sini adalah titik bayangan. Berapa koordinatnya? Kita hitung 3, ini 4, ini 5. X-nya 5, Y-nya berapa? Karena satu garis dengan A, maka Y-nya 2. Bayangannya 5,2. Wah, kita cek sekarang. Kita hitung di sini. 2K, kita tulis rumusnya ulang biar paham cara menghitungnya. 2K ini artinya dikurangi ya. Dikalikan. 3 kurangi X-nya berapa? 1. Maksudnya X-nya 1 ini. X-nya 1. Maka X-nya 1. Y-nya 2. Maka Y-nya 2, 2. A aksen 2 dikali 3 itu berapa? 6 kurangi 1 sama 2. A aksennya sama dengan 5,2. Sama dengan ilustrasi yang dibuat di diagram koordinat Kartesius seperti itu. Ini X sama dengan K. Sifat 3.6 halaman 160. Ini ya. Yang ini ya, ini.
berikutnya. Sekarang sifat yang berikutnya kita cari sifat Y sekarang. Ini Y sekarang ini mana ya? Ada sifatnya 3.7 3.6. Ini X sama dengan disuruh membuat sendiri nih kayaknya. Ini disuruh membuat sendiri di buku paket matematika nih. Kelas 9 disuruh mencari sendiri. Ya. Oke. Bagaimana kalau misalkan cerminnya itu ada di Y misalkan. Saya buat cerminnya ya, biar beda warna saya buat hijau saja. Kita bikin cerminnya di sini, bisa di sini ya. Terus kita bikin cermin di sini. Sumbu Y ini. Salah. Ini cerminnya sekarang. Cermin. Karena letaknya titik ini ada di -1, maka cerminnya Y sama dengan -1. Perhatikan A ke bawah 1, 2, 3. Maka ke bawah juga 3. 1, 2, 3. Maka titik yang baru ada di sini. Namanya A aksen. Berapa ini? X-nya 1, Y-nya 1, 2, 3, 4. Min 4. Dari sini dapat dikatakan bahwa X-nya tetap, Y-nya mengalami perubahan. Maka bisa kita tulis rumusnya adalah jika P, X, Y titik ya. Saya kurang ke bawah nih. P, X, Y dicerminkan terhadap Y sama dengan H, maka berbunyi X-nya tetap, Y-nya yang berubah 2H min Y. Seperti itu. Kita cek benar apa enggak rumus ini. Contoh A 1,2 dicerminkan terhadap Y sama dengan -1, maka X-nya tetap 1, Y-nya yang berubah 2 dikali H. H-nya berapa? -1 dikurangi Y-nya 2. P aksen sama dengan 1,2 kali -1. -2 kurangi 2. P sama dengan 1, -2 -4. Sama dengan ini 1,-4, sehingga rumus untuk Y sama dengan H atau cermin terhadap Y sama dengan angka tertentu ya, maka pakai rumus itu. Ini adalah kesimpulan daripada refleksi terhadap Y sama dengan X, refleksi terhadap Y sama dengan -X, refleksi terhadap X sama dengan K, dengan K itu adalah bilangan, dan terakhir Y sama dengan H itu bilangan. Seperti ini. Boleh menggunakan rumus yang sudah saya beri kotak, atau menggunakan langsung pada sistem koordinat kartesius, itu sama saja. Yang penting adalah ketelitian kalian dalam membuat cerminnya dan membaca titik pada koordinat kartesius. Berlaku juga dalam hal bangun datar yang tercerminkan atau terrefleksikan titik-titiknya itu direfleksi terhadap sesuatu, nanti baru digambar terakhirnya. Terima kasih.